Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi ya soal timken mesin, alat uji ukur gesek. Nggak sedikit ya yang protes soal uji yang penulis lakukan ya, walau nggak kelihatan ya. Kenapa kok nggak melakukan uji gesek? Jadi uji panggang ya, uji panggang oli ya. Penulis selama ini nggak pernah lihat ada yang lain yang melakukan itu. Mungkin karena mereka nggak punya kompor gas kali, orang luar itu, jadi nggak pakai kompor, mesti pakai torch, pakai apa, las-lasan gitu atau semacamnya, dibakar olinya langsung di tabungnya gitu. Nggak ada yang naruh di tempat yang rata jadi kelihatan mana yang menguap duluan atau enggak. Biasanya satu-satu nyobanya, nggak barengan. Atau kalau barengan botolnya didekatkan yang belum tentu rata, karena ya apa karena ya api bagaimanapun ada yang lebih dekat, ada yang enggak, susah itu mengendalikannya. Mungkin diukur temperaturnya, suhunya. Nah, itu yang diukur suhu apinya atau suhunya tempatnya, becananya, tabung ukurnya, tabung ujinya. Ini jadi perhatian penting, karena bisa jadi yang diukur itu suhu api yang keluar dari torchnya, dari apa, semprotan apinya, semburan apinya. Harusnya yang diukur adalah oli dalamnya tabung tersebut, bukan api yang kena ke oli tersebut. Tapi biasanya uji tersebut juga dilakukan sampai gosong ya. Nggak seperti penulis dilakukan angkat-angkat kuku lah istilahnya ya, padahal ya lebih panas dari direbus ya. Air sudah pasti mendidih ya, karena terakhir-terakhir kan lihat sendiri, waktu air ludah penulis kena ke salah satu langsung meletik-letik gitu ya. Niatnya tadi pagi itu mengadakan percobaan, tapi ya ternyata penulis nggak nyangka untuk membersihkan keraknya itu agak susah juga ya. Itu makan waktu, habis waktunya ya wis gak situ. Nah, banyak yang protes mengapa kok nggak pakai alat uji gesek gitu ya. Disebut lebih bondo, lebih niat. Misalkan penulis punya modal untuk beli alat itu, penulis nggak akan pakai alat itu. Karena apa? Karena pabrikan-pabrikan besar nggak menggunakan data dari alat tersebut untuk pemasarannya. ASTM berapa itu ya? Timken mesin itu. Yang jelas nggak ada pabrikan yang membandingkan dengan oli lain. Oh, kalau oli saya bisa segini, oli saya lebih dari ini gitu ya. Nggak ada. Yang biasanya disebut itu ASTM uji 4 bola. Dan di uji 4 bola ini angkanya tentu bukan gede-gedean berapa mampu menahan beban sehingga macet ya, sebelum macet ya. Tapi berapa dalam ausnya atau apalah gitu ya, berapa banyak yang aus.
Jadi yang dipakai uji 4 pola, bukan uji timken. Dan uniknya kita jarang lihat data ini ya, uji 4 pola di aditif oli. Ya namanya ujinya mungkin standarnya agak mahal ya. Jadi aditif oli jarang sekali mencantumkan hasil uji ASTM 4 pola ya. Nantilah penulis cari ya, apa ada ya aditif anti gores yang menunjukkan angka uji 4 pola. Karena kalau oli mesin ada yang menunjukkan angka 4 pola. Nanti penulis cari contohnya oli apa aja yang melakukan uji 4 pola ini, dan aditif oli apa saja yang uh, melakukan uji 4 pola ini. Penulis nanti lihat perbandingannya. Setahu penulis sih yang aditif oli nggak ada ya, setahu penulis. Nantilah dicek penulis ya, maaf nggak ngumpulkan bahan dulu, tapi buat video dulu baru ngumpulkan bahan belakangan. Nggak betul caranya, tapi ya mohon maklum lah. Dari pabrikan sendiri sudah menyatakan pernyataan resmi ya, beberapa ya, nggak semua, tapi ada yang ngomong kita memang nggak menggunakan data itu sebagai alat demonstrasi untuk menunjukkan kemampuan oli. Dan ya seperti dibuktikan lah ya, sama yang merek BM1, merek Axon, merek apa lagi, Lupromax, apalagi ya, ada beberapa merek lah. Dari merek-merek itu emang waktu uji coba oli saingannya ada oli Shell, oli Amsoil, oli apa, biasanya merek-merek keluar ya, Castrol, Pennzoil, apa mana. Kalau olinya lokal yang dipilih merek luar biasanya, jarang bandingkannya dengan Pertamina. Mungkin ada yang membandingkan misal dengan TMO, dengan apa, Toyota Motor Oil ya, dengan olinya Honda, rata-rata seperti itu. Dan di uji-uji seperti itu, aditif-aditif tersebut atau oli-oli tersebut hasilnya hebat banget. Bisa sekian ribu, sekian PSI gitu ya, gede banget tekanannya, kuat banget ini. Terus setelah menunjukkan ini loh angkanya besar, karena angkanya besar ini maka aditif ini hebat sekali daripada ketika Anda pakai mobil One, daripada ketika Anda pakai biasanya Shell, daripada ketika pakai Castrol. Hebat oli ini, bisa kuat, perlindungannya anti ausnya sangat kuat. Ya memang ya, penulis akui sekarang ini uji cobanya masih belum ke oli-oli yang seperti itu. Jadi
Penulis masih uji oli yang normal-normal lah ya, oli yang nggak mengandalkan uji itu. Ada rencana memang, tapi penulis lebih prioritas yang oli-oli normal dulu. Terakhir beli oli murah-murah itu lebih sip menurut penulis daripada kalau yang apa jenenge yang pakai aneh-aneh kayak gitu ya. Terakhir beli oli Win itu kalau untuk motor harganya 24.000. Tapi penulis beli yang untuk mobil 31.500. Oh iya, sama yang SAE 40 24.000 diskon. Kalau beli yang eceran harganya 24.000 normalnya ya. Evalu penulis beli yang Geo yang untuk mobil. Penulis lebih pilih oli-oli seperti itu daripada BM1, Axon atau ya lalu Promax itu. Axon mungkin oli PAO, tapi kayaknya ada yang PAO dan PAO Western. Kalau nyoba wajib PAO Western. Tapi masalahnya harga yang PAO Western mahal, kalau nggak salah lebih dari 250.000 atau hampir mendekati 300.000 kalau nggak salah ya, atau sudah naik lagi sekarang nggak tahu. BM1 pernah coba sih, penulis sudah lupa kesannya gimana pakai BM1 itu, tapi yang jelas kecewa ya. Saat itu Suzuki masih jualan BM1. Coba BM1, wah gak enak ya. Rasanya waktu itu penulis harus ganti lebih cepat ya. Penulis saat itu termasuk boros oli. Ganti ada pernah ya. Berangkat ganti oli ya, terus pulang berangkat paginya langsung tak ganti oli, saking jeleknya olinya. Boli opo lupa ya. Tapi begitu ketemu oli bagus tak pakai lama. Contoh Valvoline XLD saat itu yang masih kalengan, penulis pakai sampai 3 bulan. 3 bulan itu ya kira-kira 3.500 ya kilometer. Tapi ya yang lain-lain saat itu kecewa semua, termasuk Meseran Super. Entah itu tokonya banyak jualan barang palsu kali ya, banyak oli nggak enak, kecuali Castrol yang emang kecuali Valvoline emang oli langka, oli yang jarang yang palsu. Saat itu penulis merasakan Meseran itu wah gak awet, 7 hari sudah minta ganti. Beda dengan sekarang ya, Meseran itu ya 3 bulanan lah kalau di motor Suzuki Spin dulu. Jadi intinya cobalah lihat siapa yang menggunakan uji oli itu, merek oli apa saja. Apa merek oli yang menggunakan uji itu adalah merek-merek yang bonafit ya, yang memang ternama, atau merek-merek yang pangsa pasarnya kecil. Lihat dari situ, dipikir kenapa kok yang merek-merek mahal nggak bukan merek mahal, soalnya merek ecek-ecek ada yang mahal kan. Mengapa kok merek ternama nggak pakai uji-uji itu? Kita bilang yang representasi aslinya ya, yang dari resminya ya, yang dari pabrikannya sendiri langsung, yang dari perwakilan pabrikan. Kalau yang dilakukan terpisah macam yang PIU TER ya, Piotr Tester itu menurut penulis nggak valid ya.
karena nggak mewakili perusahaan satu. Sementara itu hasil uji water testernya juga nggak reliable, hasilnya terlalu nggak konsisten. Hasil uji hasil eksperimen fisika yang yang valid itu punya syarat konsisten, bisa diulang, bisa ditiru, bisa dilakukan siapapun. Nah, yang bisa dilakukan siapapun kan sudah nggak berlaku, karena itu yang melakukan cuma satu orang. Tapi dari uji satu orang ini nggak konsisten. Contoh oli ya udah pernah tulis bahas sebelumnya lah, ya mohon lihat video sebelumnya saja. Yang merek tertentu lah, merek Shell anggap aja gitu, itu nggak dijamin yang lebih kental, yang perlindungannya lebih baik. Padahal kita tahu sendiri kalau di oli kental itu perlindungannya lebih baik, tapi di hasil datanya water tester nggak kelihatan. Terus oli mahal harusnya kan lebih licin, itu juga enggak. Kacau lah hasilnya, nggak bisa kita pakai kesimpulan. Ada suatu merek oli, ini milih yang mana yang paling licin, susah. Ada kecilnya, ada besarnya. Nah, uji-uji yang lain menurut penulis ya juga gitu. Cuma water tester ini yang lebih niat ya. Semua ujinya ia catat. Uji yang sangat banyak sekali oli yang mereka yang diuji cobanya. Penulis kok jadi ya. Kebayang suatu saat channelnya penulis terkenalnya sebagai orang channel yang bakar-bakar manggang-manggang oli. Entahlah ya, nggak tahu. Karena ya banyak oli yang sudah penulis coba, males coba lagi dan nggak niat beli lagi. Ada kayak Shell, ada kayak Deltalu, ada kayak mana ya, PTT, termasuk PTT tapi masih ada olinya sih. Hanyalah oli-oli yang sudah penulis coba yang malas penulis coba lagi. Jadi penulis rasanya nggak akan sampai kayak spesialis panggang oli ya, karena toh orang lain juga bisa melakukannya, kenapa kok harus penulis ya. Verifikasi apa bener kalau pakai minyak goreng itu lebih sulit. Apakah benar minyak goreng itu lebih sulit teroksidasi ketika dipanggang kayak gitu? Kalau dari penulis toh paling nggak percaya, ya harus ada yang lain lah ya menguji. Tapi ya agak ribet juga ya, karena butuh pelat yang kemudian ditekokkan supaya bisa ditempati oli. Mungkin ada yang nawari tempat cat yang isi 6 itu lumayan juga. Kalau nemu ya silakan. Tempat cat dari bahan aluminium kalau nggak salah 15.000 atau 16.000 gitu ya. Penulis sendiri nggak merekomendasikan oli-oli yang diuji itu, karena ya menurut penulis kemampuan itu hanya sebagian kecil ya. Ya termasuk juga uji panggang itu sebenarnya ya sebagian kecil. Cuma kita bisa jadi tahu lah, ini oli yang lebih cepat menguap yang mana, kelihatan kan jelas. Oli yang meninggalkan kerak lebih banyak di sekelilingnya yang mana, kelihatan kan jelas. Oli yang hitamnya lebih dulu yang mana, kelihatan kan jelas. Jadi kayak gitu. Ini hubungannya dengan operasi lama, dengan pemakaian di motor yang lebih lama. Kenapa kok aditif yang tahan gesek itu nggak terlalu berpengaruh? Karena harusnya kemampuan melumasi itu bukan dari aditif. Memang sekarang
sekarang oli-oli itu mengandalkan kemampuan perlindungan di aditifnya. Aditifnya jelek, olinya jelek. Beda dengan zaman dulu ya, bahan yang jadi senjata utamanya. Bahannya bagus, olinya bagus. Cuma sekarang kebanyakan oli sudah sama semua. Kebanyakan pakai grup 2. Beberapa pakai grup 3 yang PAU sudah banyak sekali menghilang. Oleh karena olinya jelek, maka aditif yang jadi andalan. Dan aditifnya bukan aditif macam anti gesek itu, tapi yang lain-lain. Karena fokusnya bukan untuk meninggikan angka yang gesek itu, tapi ke yang lain-lain juga. Seperti misalnya pembersih, deterjen, dispersan, terus anti karat, anti out sepodo ya, anti puih, anti oksidasi. Itu kadang ada yang jahat soalnya, yang jual oli dan aditif yang mengandalkan aditif itu, yang difokuskan hanya itu tok, sementara yang lain-lain enggak. Hasilnya apa? Ya oli jadi cepat habis, jadi cepat rusak. Yang tahu gini adalah orang yang kalau ganti oli nggak pakai acuan kilometer, pakai acuan sudah berubahkah suara mesin, sudah makin kasarkah suara mesin, sudah makin bertambahkah getaran, makin berkurangkah akselerasi, performa itu apa masih tetap seperti ketika olinya baru. Jadi aditif anti aus yang hebat sekali belum tentu tanda yang baik, karena ya bisa jadi beban yang terjadi pada alat tinken itu terlalu ekstrim, yang nggak mungkin terjadi di motor. Oli-oli yang disebut cuma tahan sekian kilogram, sekian PSI, sebenarnya bisa jadi sebenarnya itu sudah memenuhi kebutuhan kalau mau dipakai di mesin. Standar juga ya, 115 mungkin slip streaming ya. Mobilnya depan mobil kota hardtop, jadi hambatan anginnya gede karena dia narik angin yang di belakangnya, slip streamingnya kuat. Penulis ya sayangnya belum coba aditif-aditif ya. Oh coba sih, nano energizer kan termasuk ya. Nano energizer itu salah satu aditif yang dipasarkan menggunakan uji alat gesek seperti itu. Selain nano energizer, itu juga kan Skyver Moli EP kalau nggak salah kan diuji pakai didemokan pakai alat itu juga. Penulis sudah coba keduanya. Penulis terus terang pengen coba Ceratec, tapi nggak kesampaian, larangan ya. Pilih nyoba oli dulu. Kalau WPP mungkin kalau ada dana penulis beli langsung kalau ada dana. Dari coba Skyver Moli EP, yang penulis rasakan adalah makin kental tok. Wes, iku tok. Kalau kita offset ya bagian efek-efek yang terjadi karena oli makin kental,
Penulis nggak bisa bilang Skyver Molly EP itu licin, nggak bisa bilang. Karena apa? Karena suara di RPM rendah ya tetap aja lumayan kasar. Suara di RPM tinggi atau getarannya atau ya kasarnya mesin di RPM tinggi tetap aja nggak beda. Jadi walau mungkin ada yang menganggap Skyver Molly EP itu oli ship ya, menurut penulis itu cuma pengental. Karena sifatnya pengental, itu sangat berguna bagi mereka-mereka yang sekarang ini olinya seharusnya terlalu encer. Begitu pakai Skyver Molly EP, karena makin kental jadi makin enak. Ada loh ya yang menolak pakai 15W50, terus pakai 15W40 dan Skyver Molly EP memuji. Entah ya, itu PCE kok state gak iso api gitu ya. Ah, ya wis lah, gak iso 100. Mana tadi? Skyver Molly EP intinya penulis nggak ngerasakan efek lain lah ya. Kental tok wis. Kalau butuhnya kental tok, opsi lain masih ada. Enggak enggak harus Skyver Molly EP. Masih banyak lah pilihan-pilihan lain. Terus Nano Energizer. Nano Energizer ini juga sering diuji pakai alat uji gesek tersebut kan. Nah, gimana rasanya? Licin, tapi licinnya nggak sesuai harapan. Nano Energizer itu menurut penulis fokusnya lebih ke nambal, tapi nambalnya juga ada syarat. Syaratnya adalah cuma di RPM rendah saja. Kalau untuk motor terlalu tinggi RPM-nya. Jadi kalau untuk motor ini penulis mau pingin ngerasakan efeknya Nano Energizer, syaratnya satu, nggak boleh gas buka lebar-lebar, harus dicicil banget. Yang nomor dua, kecepatan maksimalnya 55 km per jam. 60 itu sudah agak terlalu kencang. Wes, seperti itu. Kalau pakainya seperti itu ya percuma dong beli Nano Energizer. Karena ya gak ngefek kan. Nah, efek licinnya itu yang juga penulis nggak puas dia. Penulis sebelumnya nyoba Amsoil Signature. Kalau habis dipakai kencang, halus, halus banget. Dan penulis nggak bisa merasakan hal yang sama di Nano Energizer. Habis ngebut, ya tetap aja kasar. Padahal penulis sudah pakai dosis 15 ml ya. Katanya 30 ml itu aman untuk bisa untuk kendaraan 600 cc, motor 600 cc. Kapasitas olinya motor 600 cc kan 3,5 liter ada. Motor penulis 900 ini cuma 25%-nya. Pakai separuh itu sudah berlebih, tapi gak kerasa efeknya. Di RPM rendah apa makin licin? Enggak licin, enggak makin halus suaranya. Beda dengan Amsoil ya, entah aditifnya Amsoil itu apa. Penulis curiganya itu MUDTC. Di Amsoil halus habis pakai kencang. Di Nano Energizer dosis banyak, enggak halus walau dipakai kencang. Di RPM rendah kalah halus dengan Prima XP. Padahal itu oli yang dipamerkan berdasarkan uji uji timkan tadi itu.
Jadi nano energizer kan sering kan ada video diuji pakai timken mesin. Tapi penulis pakai kok nggak bikin mesin halus. Terserah ini dibuat cuma feeling atau apa ya. Terserah, ada yang ngomong hasil apa timken itu lebih meyakinkan. Tapi ya penulis ragu. Nanti penulis coba cari lah. Apa ya termasuk nano energizer dan Skyver Molly EP ini ada data uji 4 bolanya. Kalau nggak ada ya itu berarti dia itu eh, nggak bisa bersaing dengan oli normal ya, karena dia oli normal. Uji 4 bola itu dianggap penting. Ya wes gitu aja lah ya, penulis nggak tertarik dengan oli-oli yang dipamerkan dengan uji gesek tingkat mesin itu ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.